Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadirat Allah. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Stella E. Mandagi Rompis, STH. Umat Tuhan, mari berdiri untuk memulai ibadah, diawali dengan menyanyikan himne Pelkat PKP. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Karena namanya ajaib benar. Mari umat Tuhan, kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami berdoa memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami yang akan memulai ibadah pada sore hari ini, berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus
kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Mazmur berbalasan. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan dari percaya kepada para bangsawan. Umat Tuhan dipersilakan duduk. Inilah saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Akal budimu kau siapkanlah, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Berdoa, minta Roh Kudus menuntunmu. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kini kita tiba pada pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami sungguh menaikkan pujian syukur dan limpah terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau masih tetap memberkati kami dan memberi kesehatan bagi kami. Itu berarti Engkau tetap izinkan kami untuk jalani hidup dan mampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau izinkan kami pada sore hari yang indah ini untuk boleh membaca dan merenungkan sabda-Mu. Karena itu penuhi kami dan kuasa Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, supaya di saat kami membaca dan merenungkan sabda-Mu, kami memahami kehendak-Mu dan kehendak-Mu yang kami boleh pakai sebagai pedoman dalam perjalanan hidup kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Nehemia pasal 4 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Nehemia 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14 yang demikian bunyinya. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok di tempat-tempat yang terbuka.
Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, janganlah kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan setiap saat. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Silakan duduk. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, izinkan saya untuk membuka masker. Supaya saya boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan leluasa dan bisa bernafas dengan lega. Ya, saudaraku yang seiman dan diberkati Tuhan, judul renungan kita pada sore hari ini adalah Jangan Kamu Takut. Jangan kamu takut. Saudaraku, sejak hari Minggu kita sudah merenungkan tentang kitab Nehemia, dan itu berarti kita telah kenal siapa Nehemia, apa yang telah dilakukannya, apa motivasinya di saat dia mau membangun kembali tembok kota Yerusalem. Padahal dia sudah menjadi pegawai di istana raja, dia udah juru minum raja, berarti sudah punya pekerjaan yang mapan, aman. Tapi kenapa dia masih mau membangun tembok kota Yerusalem? Dia harus tinggalkan pekerjaan dan harus pulang lagi ke kampung halamannya untuk membangun tembok kota Yerusalem. Apa motivasinya? Kalau kita baca dalam pasal 1, kita mendengarkan bahwa rupanya ada orang yang datang dari Yerusalem, yaitu saudaranya Hanani. Rupanya ia datang, dan pada saat ditanya oleh Nehemia bagaimana keadaan orang-orang yang ada di Yerusalem yang terbebas sehingga mereka tidak dibuang ke Babel. Dan apa yang dikatakan oleh Hanani, bahwa mereka yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, mereka ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Kenapa? Karena tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu gerbang telah terbakar. Jadi karena tidak ada tembok lagi, pintu-pintu gerbang terbakar, mereka sangat tercela dan mereka menderita. Pada saat Nehemia mendengarkan berita ini, dia langsung duduk dan menangis, dan dia berkabung sampai berhari-hari. Dia berpuasa dan dia berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Dia menangisi akan keberadaan bangsanya yang telah tercela dan diperhadapkan dengan kesengsaraan yang berat. Dan karena dia telah berdoa, dia minta supaya Allah izinkan, ia boleh meminta izin kepada Raja Artasasta yang ia layani, supaya nanti Raja Artasasta boleh memberi izin kepadanya untuk pulang ke Yerusalem. Bukan hanya sekedar untuk melihat keadaan mereka,
bukan hanya sekedar untuk prihatin terhadap keberadaan mereka, tapi untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem yang sudah jadi reruntuhan dan puing itu. Dan hebatnya karena dia sudah berdoa kepada Tuhan, dia malah sungguh-sungguh berpuasa dan dia berkabung. Dan di dalam doanya dia sungguh memulainya dengan memohon pengampunan daripada Tuhan atas dosanya, dosa keluarganya, dan dosa bangsanya. Dan kita melihat bagaimana doanya bukan hanya sekedar dikabulkan oleh Raja. Raja bukan hanya sekedar izinkan dia untuk pulang ke kampung halamannya, tapi bagaimana Raja izinkan dia untuk pulang sekaligus menerima surat kuasa daripada Raja, untuk dia boleh pulang dan memimpin pembangunan tembok kota Yerusalem. Jadi dia mendapat surat, dia juga mendapat surat kuasa untuk segala penguasa-penguasa yang ada di sana, bahkan sekaligus dia diangkat untuk menjadi gubernur. Dan kita melihat, mendengarkan bagaimana pada saat dia mau memulai akan tugas kerjanya, dia bukan hanya sekedar mendatangi tukang-tukang supaya nanti tukang-tukang itu boleh bekerja keras untuk membangun tembok kota Yerusalem, tapi bagaimana dia mengkoordinir berbagai lapisan masyarakat, mulai dari para imam, kemudian dia mengkoordinasi juga tentang berbagai macam lapisan masyarakat, para pedagang, para tukang emas, dan lain sebagainya. Dan kita tahu mereka bukan hanya sekedar terima tugas ini, tapi bagaimana mereka dari berbagai lapisan masyarakat benar-benar sedia untuk menerima tugas dan tanggung jawab ini, dan siap untuk membangun tembok kota Yerusalem, dimulai dari imam besar, seperti yang kita baca dalam bacaan kita hari Minggu, bagaimana imam besar Eliasib dan para imam, bagaimana mereka benar-benar mau memulai pembangunan tembok tersebut, dengan dimulai dari memasang pintu-pintunya, pintu-pintu gerbang domba, dan kemudian mereka mentabiskannya. Dan kita melihat bagaimana karena sudah dimulai oleh imam besar, bukan hanya imam besar, maka semua rakyat Yahudi siap untuk memberi diri menjalankan tugas panggilan ini, dan berbagai lapisan masyarakat siap untuk dipakai untuk memberikan hidupnya, menjalankan upayanya untuk membangun tembok kota Yerusalem ini. Dan kita dengar dalam bacaan kita tadi, bukan berarti karena mereka sudah memulainya di dalam doa, bebas hambatan mereka untuk menjalankan akan tanggung jawab ini untuk membangun tembok kota Yerusalem. Tapi kita dengar dalam bacaan kita tadi, rupanya mereka diperhadapkan dengan hambatan-hambatan. Apalagi kalau kita lihat mulai dari pasal 4 ayat 1. Kita mendengarkan bagaimana Sanballat dan Tobia senantiasa menyatakan segala kritiknya kepada mereka, bahkan menghina mereka. Dari ayat yang kedua dia katakan, apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Kita dengarkan lagi apa yang celaan yang dinyatakan oleh Tobia, orang Amon yang ada di dekatnya. Katanya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Jadi bagaimana mereka mencela upaya pembangunan tembok kota tersebut. Tapi ini tidak menciutkan upaya dari para orang Yahudi untuk membangun tembok kota tersebut. Mereka malah tetap berdoa di saat mereka diserang.
Kita lihat juga bagaimana mereka tetap mendoakan orang-orang yang sungguh-sungguh senantiasa mencela mereka. Dan dikatakan dalam ayat 7, ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Ammon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tapi kita lihat umat ini tetap berdoa kepada Tuhan di saat diperhadapkan dengan tantangan demi tantangan. Mereka berdoa kepada Allah untuk mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Dan kita melihat bagaimana akhirnya mereka mulai ciut di dalam menjalankan tanggung jawab ini. Dalam pembacaan kita tadi mulai dari ayat 10. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tapi kita mendengarkan bagaimana walaupun mereka sudah merosot, Nehemia tetap siap untuk menjalankan tanggung jawabnya. Dia senantiasa mengkoordinasi segala perkara supaya mereka tetap maju untuk menjalankan tanggung jawab itu. Kita mendengarkan bagaimana Yeremia mengatakan di dalam ayat yang ke-14, kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang Maha Besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Jadi kita mendengarkan dia tidak ciut, dia tidak menyerah kalah, tapi dia tetap memberi semangat kepada para pembangun tembok kota Yerusalem. Dia malah mengatakan kepada mereka, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang Maha Besar dan dahsyat. Jadi dia ingatkan mereka supaya jangan takut, jangan ciut karena berbagai macam serangan, tantangan yang mereka hadapi, tapi mereka harus ingat mereka punya Tuhan yang besar dan dahsyat kuasanya. Tentu di saat kita mendengarkan semangat yang dinyatakan oleh Nehemia ini, sadarkan kita tentang apa yang dikatakan oleh Musa kepada bangsa Israel saat mereka dibebaskan Tuhan dari perbudakan di Mesir. Kemudian mereka diperhadapkan lagi dengan depan ada Laut Kulsum, kemudian di belakang mereka ada tentara-tentara Firaun yang ingin untuk mengejar dan menangkap mereka. Mereka sudah sangat marah kepada Musa karena Musa membawa mereka ke tempat itu. Mending kita tetap aja tinggal di Mesir, kami masih bisa makan daripada engkau bawa kami di padang ini untuk mati di sini. Tapi Musa tetap tenang, bahkan berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang dikatakan Musa di dalam ayat yang ke-13 pas Keluaran 14. Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Jadi pada saat diperhadapkan dengan tantangan, mereka diingatkan untuk senantiasa mengingat kepada Tuhan yang sungguh-sungguh akan menyelamatkan mereka. Mereka tidak harus takut karena Tuhan yang akan menyelamatkan mereka. Ayat 14 dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini juga yang dikatakan oleh Nehemia kepada orang-orang Yehuda yang mulai takut dan mulai lemah dan tidak lagi punya motivasi untuk meneruskan pembangunan ini. Bagaimana dia katakan, jangan takut karena Tuhan yang Maha Besar, yang dahsyat akan senantiasa berperang untuk mereka. Tuhan
akan sungguh memberi kemenangan bagi mereka, apalagi kalau kita lihat dalam ayat yang ke-20. Dan kamu mendengarkan bunyi sangkakala, suatu tempat berkumpul, di sana dikatakan Allah kita akan berperang bagi kita. Jadi semangat ini dinyatakan bukan hanya oleh Nehemia, tapi pernah dikatakan oleh Musa bagi bangsa Israel yang mulai ketakutan, kebingungan, karena di depan ada Laut Kulsum, di belakang ada tentara Mesir yang siap menangkap mereka. Saudaraku yang seiman dan diberkati Tuhan, dalam menjalani hidup ini kita sebagai orang percaya, apalagi kita sebagai ibu-ibu, tak jarang kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan dan serangan yang seringkali melunturkan iman percaya kita. Saat ini kita, bagi mereka yang mempunyai anak-anak yang sudah lulus ujian atau kelak akan menerima rapot dan naik kelas, mungkin sebagai ibu akan senantiasa berpikir, bagaimana ya tahun ke depan bayarannya, belum lagi kalau dia mau masuk sekolah yang lebih tinggi lagi, SMP mau masuk SMA, SMA mau masuk perguruan tinggi, langsung pusing dengan bayaran. Tapi firman Tuhan pada saat ini menyatakan jangan kamu takut, Tuhan akan menolong kita. Kalau Nehemia mengatakan jangan kamu takut, Tuhan akan berperang melawan musuh-musuh itu. Begitu juga dinyatakan oleh Musa kepada bangsa Israel. Bagi kita akan senantiasa tahu kalau kita menghadapi berbagai macam masalah, kita seperti Nehemia tadi, tidak langsung takut gelisah, tapi bagaimana dia terus berdoa kepada Tuhan dan tetap teguh di dalam iman dan menguatkan orang-orang yang dia pimpin. Begitu juga dalam hidup dan penghidupan kita. Di saat diperhadapkan dengan pergumulan, kita tidak harus takut gelisah, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Kita yakin Tuhan pasti akan memberi jalan yang terbaik bagi kita. Karena itu di saat menghadapi kegelisahan bahkan tantangan, apalagi diperhadapkan dengan sakit penyakit, jangan langsung takut, ciut, dan menyerah kalah. Tapi hadapi segala perkara di dalam Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita, sumber keselamatan kita, dan Dia tahu segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup dan penghidupan ini. Jangan kita jadi malah seperti istri Ayub. Saat Ayub kehilangan semuanya, kemudian dia diperhadapkan dengan penyakit yang begitu mengerikan sampai dia harus tetap duduk, diabu dan menggaruk-garuk tubuhnya, dan istrinya datang kepadanya. Masih mau percayakah kamu kepada Tuhanmu? Kutuklah Tuhanmu dan matilah. Tapi Ayub hanya menjawabnya, karena engkau seperti perempuan gila, hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan. Jadi kadang-kala sebagai istri, sebagai ibu-ibu rumah tangga, saat diperhadapkan dengan pergumulan, apalagi suami atau anggota keluarga diperhadapkan dengan keadaan sakit, kita langsung kebingungan dan malah kita boleh saling mengejek satu dengan yang lain. Mestinya belajar dari Nehemia dan Musa, kita harus menghadapi pergumulan itu tetap di dalam Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan yang akan memberi jalan keluar yang terbaik bagi kita. Karena Tuhan tahu yang kita butuhkan. Jangan khawatir, jangan bingung, tapi tetap percaya kepada Tuhan seperti yang dialami oleh Ayub. Dan kita lihat bagaimana dia diserang oleh sahabat-sahabatnya, dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tidak mengutuk Tuhan atau menuduh Tuhan berbuat tidak adil dalam kehidupannya. Malah kita tahu bagaimana karena keteguhannya akhirnya dia bersaksi. Dulu ia mengenal Tuhan berdasarkan apa kata orang, tapi kini di saat dia menderita, di saat dia diperhadapkan dengan sakit penyakit yang benar-benar membuat dia sangat menderita, dia semakin tahu tentang kasih Tuhan dalam hidupnya. Kadang-kadang kita tidak mau melihat tentang kuasa kasih Tuhan dalam hidup ini, apalagi kalau diperhadapkan dengan penderitaan, apalagi sakit penyakit. Tapi Ayub tetap melihat akan kasih sayang Tuhan, juga di saat dia dihimpit dengan ketiadaan semua harta bendanya, termasuk 10 anaknya meninggal, termasuk ia diperhadapkan dengan penderitaan. Dihadapi semuanya dengan iman yang teguh. Dan kita tahu akhir daripada perjuangan hidup Ayub, dia mendapatkan semuanya, dia dipulihkan oleh Tuhan.
Dia dapatkan kembali seluruh hartanya yang sudah hilang, anak-anaknya juga, dan dia diizinkan oleh Tuhan untuk menjalani hidup 140 tahun lagi baru dia meninggal. Dia boleh melihat anak-anak dan cucu-cucunya, bahkan dia melihat anak cucunya bahkan sampai keturunan keempat. Kenapa? Karena dia senantiasa percaya kepada Tuhan, teguh di dalam iman, meskipun dia diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan dan pergumulan. Karena itu jangan takut menghadapi apapun yang kita alami, karena kita percaya Tuhan yang Maha Kuasa tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan mengerti segala persoalan kita. Menghadapi tantangan jangan takut, tetap berdoa dan tetap teguh di dalam iman. Karena Tuhan yang adalah Sang Penyelamat akan senantiasa menolong dan menopang kita dan memberikan keselamatan pada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat pada Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, karena kasih dan setiamu tetap jadi bagian kami. Dalam menjalani hidup dan penghidupan kami, seringkali kami diperhadapkan dengan cercaan, hinaan, bahkan tantangan dalam hidup dan penghidupan kami. Tapi firman Tuhan boleh menyadarkan, mengingatkan kepada kami, jangan takut, jangan khawatir tentang apapun yang kami hadapi. Karena Tuhan tetap menyertai dan membimbing kami. Tuhan yang adalah sumber hidup dan penghidupan kami tetap menolong dan mau menyelamatkan kami. Seperti yang dialami oleh Nehemia bersama dengan orang-orang Yahudi di dalam berupaya untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem. Menghadapi tantangan dan cercaan apapun, mereka senantiasa tetap berdoa kepada Tuhan dan tetap teguh di dalam iman. Dan kita tahu bagaimana akhirnya mereka bisa menyelesaikan tembok kota Yerusalem, bahkan hanya dalam waktu 52 hari. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini boleh menguatkan kami dan memampukan kami untuk menyadari bahwa di dalam dan bersama Tuhan kami sanggup untuk menghadapi bukan hanya satu perkara, tapi berbagai macam perkara dalam hidup dan penghidupan kami, jika kami tetap andalkan Tuhan lewat hidup dan penghidupan ini.
Tolonglah kami agar supaya dalam mengisi hari-hari kehidupan kami sebagai istri, sebagai ibu terhadap anak-anak, biarlah akan senantiasa dikuat mampukan oleh Tuhan untuk jalani tugas tanggung jawab kami dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun tantangan pergumulan yang kami hadapi, kami percaya jika Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan juga akan memberi jalan keluar yang terbaik. Karena itu dalam berbagai macam tantangan pergumulan kami akan hadapi, tetap dalam doa kepada Tuhan, tetap dalam penyerahan dan kerendahan diri kepada Tuhan. Karena kami yakin hanya di dalam dan bersama Tuhan kami mampu menyelesaikan setiap persoalan kami, bukan hanya dengan menghadapi itu dengan kekhawatiran atau ketakutan, kegelisahan, apalagi keputusasaan. Tapi kami menghadapi semuanya di dalam Tuhan dengan iman yang teguh, supaya kami sungguh boleh melihat Tuhan akan menolong dan menyelamatkan kami, memampukan kami untuk menang dalam berbagai persoalan, pergumulan, tantangan hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan ini, biarlah ini akan jadi pegangan bagi pengurus PKP dalam menjalankan tugas kepengurusan yang Engkau nyatakan dalam hidup dan penghidupan mereka. Supaya mereka akan jalankan tugas panggilan ini dengan rindu untuk sungguh boleh bekerja sama dan terus mengandalkan Tuhan. Karena bersama Tuhan dengan senantiasa seia sekata mau bekerja sama, punya satu visi untuk menyelainkan misi yang dipercayakan Tuhan, mereka sungguh-sungguh akan dimampukan oleh Tuhan untuk melaksanakan sekalipun diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan. Tapi kami percaya Tuhan yang akan terus menolong dan memberikan jalan keluar. Kau juga yang akan memberkati kami di dalam menjalankan tugas dan panggilan kami. Biarlah kami boleh jalankan tugas tanggung jawab ini di dalam dan sesuai dengan kehendak-Mu. Tantangan apapun yang kami hadapi, kami tidak harus lemah atau goyah atau berputus asa. Tapi kami tetap semangat, terus berdoa, menyerahkan segala pergumulan kami hanya dalam tangan kasih-Mu. Karena Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera akan menyertai dan memampukan kami untuk menghadapi segala perkara. Kami mau berdoa untuk pelayanan persekutuan kesaksian di jemaat kami, Engkau menyertai dan memberkati KMJ kami, bahkan seluruh presbiter yang ada, supaya dalam menjalankan tugas panggilan yang Tuhan percayakan dapat dijalani dengan senantiasa mengandalkan Tuhan dan dengan iman yang teguh dan tidak pernah goyah menghadapi tantangan apapun. Karena kami percaya hanya di dalam dan bersama Tuhan kami akan dimampukan untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan bagi kami. Mampukan supaya kami jalani tanggung jawab ini dengan kerendahan hati, dengan selalu mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki lewat hidup dan penghidupan ini. Kau juga ya akan memberkati karena segala program yang diprogramkan oleh Majelis Jemaat Teristimewa, oleh pengurus Pelkat PKP, supaya dalam menjalankan tanggung jawab ini mereka bukan hanya sekedar menyusun program, tapi rindu untuk menjalankannya di dalam dan bersama Tuhan, supaya lewat program-program yang dijalankan boleh membawa umat atau seluruh ibu-ibu yang masuk dalam persekutuan PKP rindu mau dipakai oleh Tuhan untuk sungguh boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami sungguh percaya Tuhan memberi kekuatan, kesehatan bagi kami, berarti Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk sungguh mau dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Biarlah lewat hidup dan penghidupan ini kami akan jalani hidup dan penghidupan kami di dalam dan bersama Tuhan dengan hikmat dan kuasa daripada-Mu. Supaya hidup kami tidak hanya jalani menurut apa yang kami mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Engkau berkati anak-anak kami yang masih studi ataupun yang sudah selesai studi dan bekerja, supaya apapun yang mereka jalani, apapun pergumulan mereka, mereka tetap teguh di dalam iman percaya dan tetap mengandalkan Tuhan. Mampukan kami untuk memotivasi anak-anak kami di dalam pergumulan dan tantangan hidup mereka, mereka tidak menyerah, tetapi maju terus di dalam dan bersama Tuhan, supaya mereka boleh melihat kasih sayang Tuhan yang terus menolong, menopang mereka, yang membimbing mereka melalui roh dan firman Tuhan, supaya mereka boleh mendapatkan jalan keluar yang terbaik daripada-Mu dan memuliakan Bapa di surga. Kau yang akan terus memampukan kami sebagai orang tua, supaya akan memberi dorongan bagi anak-anak kami, baik dalam pendidikan, pergaulan, bahkan dalam usaha kerjanya, supaya mereka akan jalani semuanya di dalam Tuhan dan bersama Tuhan, supaya Tuhan akan membuat mereka berhasil dalam kehidupan ini.
Kau yang izinkan kami untuk masih tetap ada walaupun diperhadapkan dengan pandemi, yang dimana pada saat-saat ini kami diperhadapkan dengan PPKM yang sungguh sangat ketat, menyadarkan kami supaya kami senantiasa bukan hanya tahu tentang protokol kesehatan, tapi supaya kami benar-benar mematuhi protokol kesehatan yang diberikan karena aparat pemerintah, bahkan para medis adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan kami dari segi kesehatan, memberi kesehatan bagi kami. Biarlah kami akan mematuhi protokol kesehatan ini dengan baik dan benar, karena kami senantiasa mengandalkan Tuhan dan mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat-Mu yang hidup. Dan di saat kami sehat, mampukan supaya kami memberi diri kami untuk mau dipakai oleh Tuhan, menjadi kawan sekerja Allah, bukan hanya sekedar rindu untuk bersekutu, tapi rindu juga untuk melayani dan bersaksi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau yang akan terus memberi semangat bagi kami untuk tetap jalankan tugas panggilan kami masing-masing, supaya kami tetap siap dipakai oleh Tuhan di dalam segala perkara, supaya nama Tuhan akan terus dimuliakan lewat seluruh perjalanan kehidupan kami. Kami berdoa untuk semua pihak yang mendukung di dalam pelayanan ibadah pada sore hari ini, supaya akan tetap disertai dan diberkati oleh Tuhan, supaya dalam menjalankan tugas panggilan ini akan dijalankan dengan penuh sukacita iman dan kerelaan, dan demi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 yang menyatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia pada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat Tuhan, mari berdiri untuk berdoa. Ya Tuhan Yesus, di dalam surga, dalam ibadah Pelkat PKP ini, kami mempersembahkan semua berkat yang telah kami terima dari-Mu, yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Terimalah persembahan syukur kami ini, agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dipersilakan duduk kembali umat.
Kami atas nama pengurus Pelkat PKP dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nyonya Stella Mandagi Rompis STH sebagai pemberita firman pada ibadah Pelkat PKP sore ini. Juga kepada operator sound system, pemandu lagu, organis dan tim Inforkom yang sudah mendukung hingga ibadah PKP acara virtual dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan selamat dan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut, tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.